Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Bapak Ibu, sahabat sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diceritakan di sana bahwa kita ini, kata hadis itu, seperti satu rombongan yang berada dalam satu kapal. Kalau Muhammad Qutub menulis dalam Qabasat Minar Rasul, dalam kitabnya Qabasat Minar Rasul, dia membuat istilah ini dengan Safinatul Mujtama. Seperti perahu yang dinaiki oleh masyarakat. Artinya masyarakat kita ini seperti berada di dalam satu perahu. Perahu ada orang yang di atas dan ada orang yang di bawah. Ya, kalau kapal itu biasanya ada orang di atas, ada orang yang di bawah. Diceritakan dalam hadis itu, orang yang di bawah kalau dia perlu air, dia harus naik ke atas untuk mengambil air dari atas. Maka ketika dia datang mengambil air ke atas, dia merasa mengganggu orang yang di atas. Akhirnya orang-orang yang di bawah, bagian bawah perahu ini berpikir, sudahlah, ngapain kita menyusahkan orang di atas, kita bolongi aja sedikit perahu ini. Kita ambil air sedikit saja, sekedar untuk mengambil air, agar kita tidak mengganggu orang yang di atas. Kata hadis, jika orang yang di atas tahu apa yang dilakukan orang di bawah dan mendiamkannya, maka dipastikan semua akan karam. Karena air yang dibolongi yang sedikit itu, atau perahu yang dibolongi yang sedikit itu. Bapak dan saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perumpamaan hidup bermasyarakat. Tidak boleh ada yang melakukan maksiat. Tidak boleh ada yang melakukan kejahatan. Siapa saja yang melihat kejahatan, siapa saja yang melihat maksiat, maka dia harus memiliki peran untuk menghentikan maksiat itu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," hadis dari Sa'id Abi Al-Khudri, diriwayatkan kemudian oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Jika dia tidak mampu mengubah dengan tangan, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Jika dia tidak mampu, maka dia merubahnya dengan hatinya. Tapi kata Rasul, wa dzalika at'aful iman. Yang demikian itu adalah pemilik iman yang paling lemah. Merubah dengan tangan adalah mereka yang memiliki kekuasaan. Itu sebabnya kita berharap pemegang kekuasaan, pemegang tampuk itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Sehingga yang ada dalam benaknya adalah berpikir bagaimana kemaslahatan terjadi, bagaimana amar ma'ruf tertegakkan, nahi anil munkar bisa dilaksanakan. Bapak dan saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merubah dengan tangan. Jika tidak mampu merubah dengan tangan, maka merubah dengan lisan. Disampaikan dengan cara hikmah wal ma'azatil hasanah. Tugas kita semua. Jika dengan tangan tidak mampu, dengan lisan tidak mampu, maka minimal membenci kemungkaran itu. Tetapi kata Rasul, wa dzalika at'aful iman, orang yang melihat kemungkaran dan dia benci kepada kemungkaran itu, pemilik iman yang paling lemah. Jika ada kemungkaran di tengah-tengah kita dan kita tidak membencinya, artinya iman yang paling lemah pun tidak kita miliki. Bapak dan saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Imran ayat 110 Allah ingatkan kepada kita tentang kualitas umat. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat yang terbaik. Kamu adalah umat terbaik ukhrijat linnas, yang dipersiapkan Allah untuk manusia ini. Tapi ada syaratnya untuk menjadi yang terbaik itu. Kata Allah dari Ali Imran 110 itu,
Syaratnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syarat untuk menjadi yang terbaik itu adalah terus menerus menyuruh orang kepada kemakrupan, kepada ma'ruf, terus menerus melarang orang dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan tidak pernah putus hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang disebutkan tadi, jika kita membiarkan kemungkaran, maka kemungkaran itu akan merusak kehidupan kita. Seperti rayap yang berjalan di kayu, katakan ada lemari atau ada meja yang dimakan rayap, tidak kelihatan dari luar, tapi tiba-tiba lemari itu jatuh, tiba-tiba meja itu jatuh karena rayap sudah menggerogotinya. Begitulah kemungkaran berjalan di tengah masyarakat kita. Ketika kita biarkan, dia akan berjalan pelan-pelan. Tiba-tiba saja sendi ke masyarakat kita sudah hancur. Dan akhirnya masyarakat kita akan sangat sulit diperbaiki. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita punya peran untuk amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Mari masing-masing kita melakukan peran itu. Mulai dari terkecil kepada diri kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada jiran tetangga kita, kepada masyarakat kita. Kalau kita kepala kampung atau kepala desa, setingkat desa yang bisa kita perbaiki, semakin tinggi level, maka semakin berat tugas amar ma'ruf nahi anil munkar itu. Tapi jika tidak kita laksanakan, Allah mengancam. Kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Wa'lamu anna Allah syadidul adab. Kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnah. Takutilah ujian Allah. Ujian itu, cobaan itu jika datang kepada satu kaum, dia tidak hanya menimpa kaum yang melakukan kezaliman saja, tapi semua akan kena dari azab itu, semua akan kena dari dampak maksiat itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun hati kita untuk taat kepadanya, mengerjakan amar ma'ruf dan mengajak orang-orang sekeliling kita untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mungkar. Dengan amar ma'ruf dan nahi anil munkar ini secara tidak langsung kita akan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin untuk hari ini, mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.